Selamat datang kembali di channel saya, NL Sultan. Hari ini saya akan tunjukin gimana caranya servis free hub belakang sepeda saya. Yang itu, yang merah itu, yang hardtail itu, Polygon Xtrada 5. Sebagai informasi, Polygon itu sudah saya upgrade ya, free hubnya saya upgrade pakai Nautilus Rakats, modelnya recet gitu. Jadi kayak gigi ketemu gigi diputer gitu. Kalau yang sepeda yang satunya itu, yang ini nih, ya itu dia modelnya pelatuk, jadi pelatuk tek 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 gitu. Kalau yang itu modelnya recet tuh kayak kunci bengkel yang bunyi krek 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 gitu, krek set gitu, modelnya kayak gitulah. Kalau itu modelnya Rakats. Nanti aku tunjukin sepertinya apa, how to nya. Sebagai informasi juga, jadi saya kerjakan dalam rumah. Kipas angin udah nyala kipas angin udah nyala, terus apalagi ya, nanti sepeda dibalik gitu kan, dilepas. Kalau rata-rata insya Allah aku lengkap, termasuk itu paling dilumasin doang. Jadi kenapa itu harus di servis, karena pada waktu di Magetan, pada waktu saya sepeda di Magetan itu, tiap waktu nanjak dikasih power bunyi krek krek, nah itu biasanya minta diservis. Udah gitu doang sih, nanti saya tunjukin ya how to nya. Oke? Ya, ini sepeda udah dibalik ya. Biasanya kalau yang saya lakukan itu saya taruh di gear yang paling berat. Nggak tahu gear yang paling kecil itu nomor berapa, nomor 1 ya, yang gitu deh. Nah, biar terdengar suaranya kan, sadis memang suaranya kalau pakai Nautilus Rakats. Nah, setelah itu dilepasnya, kebetulan ini udah aku lepas ya, udah aku lepas, QR-nya udah dilepas. Nah, ini tinggal, biasanya ini yang saya lakukan itu seperti ini cuma gini doang, ini dikedorin gini, udah. Nah, udah selesai tuh, udah lepas ya. Nanti sepedanya disingkirin dulu, setelah itu baru kita lepas ini nih, alatnya udah ada, insya Allah udah ada lengkap. Oke, kita singkirin dulu ya. Ini alat-alat yang sudah saya punya ya. Jadi beberapa di antaranya itu yang kita perlukan. Ini nanti nih ada ceritanya lucu nih. Oh, udah deh, kejadian sekarang aja. Jadi ini awalnya dulu itu QR-nya itu warna emas kayak gini. Nah, ini ada ring. Waktu pertama kali servis dulu, ring ini itu lepas dari free hub-nya itu, terus nggak tahu ini letaknya di mana. Nanti kayaknya aku tahu letaknya itu di dalam. Nanti aku masukin ini bawaannya yang terpasang itu, yang warna hitam tuh. Yang di sini ini ya, yang itu punyanya bawaannya Xtrada dulu lah. Terus kemudian saya punya kunci roda. Kunci roda ini fungsinya buat di sini nanti. Nah, ini namanya kunci sprocket. Saya beli merek Topre, kelihatan nggak? Topre kayak gitu. Ya, itu kelihatan Topre kan? Sama ini juga kunci roda. Saya beli kayak gini buat mobil saya. Tapi ini akhirnya gunanya malah buat sepeda. Terus ini pakai topan, gris, gemuk tuh gris. Yang topan tuh yang ini yang apa ya? Yang model high temperatur loh, nggak salah. High performance atau high temperatur gitu loh. Saya lupa loh. Itulah pokoknya gitu kayak yang topan. Terus ini, nah ini nanti cotton bud itu fungsinya buat nyolek si gris itu, si gemuk itu dikasih di situ gitu. Oh iya, ada satu lagi namanya kunci penahan sprocket. Nah, ini tapi ini kurang bagus ya, ini kurang bagus. Saya pengen beli yang lebih keren lagi. Punyanya Polygon tuh keren, tinggal beli di Rodalink pasti ada. Oke, yang pertama kali kita lakukan adalah taruh dulu nih, masukin ke sini. Nah kan, kenapa saya butuh yang ini, kunci roda ini? Karena ini punya leverage yang panjang dibandingkan ini. Biasanya kalau saya ngencengin pakai yang ini, nah kalau lepas saya pakai yang ini, karena ini panjang ya, sekitar 50 cm. Jadi punya leverage apa ya, daya ungkit. Nah, punya daya ungkit yang lebih kuat gitu. Oke, sekarang kita kerjakan. Yang pertama adalah ini, masukin sini. Nah, nanti dia arahnya ke sini. Karena ini ikut muter terus, maka harus perlu ini gitu. Oke. Kita nggak bisa.
Oke, ini dulu. Sebagai informasi, saya termasuk newbie. Oke, bisa. Tuh, udah lepas. Gitu. Tinggal di lepas aja. Jatuh, nggak apa-apa. Nah, udah lepas semua. Tinggal ini ditarik. Agak susah. Nah, tuh, lepas kan? Nah, modelnya kayak gitu. Ntar aku videoin lebih jelas deh. Yang tadi bersihin dulu itu udah mulai kotor tuh kan, kotor. Karena itu kotor, harus dibersihin dulu. Kelihatan ya? Waduh, jatuh lagi. Tuh, kelihatan kan? Moga-moga auto balance, auto lock exposure kayak gitu-gitu ini. Warna kayak gini. Tinggal dibersihin aja. Aku biasanya bersihinnya itu pakai tisu. Autofokusnya ngaco ya, nggak apa-apa lah. Namanya juga pakai handphone. Yang dibersihin dulu kayak gini, pakai tisu. Itu. Ini yang di sisi rumahnya Kir ya. Semoga oke ya gitu. Ya kalau mau bersih-bersih, ini bisa sih dikerjain di bengkel sepeda juga murah. Berapa paling 50.000-an, 20.000, segituan lah. Cuman saya suka kerjain sendiri. Soalnya kalau di bengkel tuh kan pasti dikerjainnya aku orang kantoran ya, orang karyawan, jadi kerjanya pasti di hari libur. Hari libur tuh pasti banyak juga orang-orang yang pada benerin sepedanya di bengkel. Akhirnya saya kerjain ya sendiri supaya saya juga bisa belajar. Ini saya juga taunya dari YouTube kok, banyak. Kalau misalkan ada yang lebih penjelasannya lebih keren dibanding saya, nggak apa-apa, lihat aja YouTube-nya dia itu, ada kok banyak, lumayan loh. Nah setelah itu bersihin yang sisi sana, itu juga kotor. Bentar. Ini dalamnya nih, nggak tahu kelihatan atau nggak ya dari situ, aku nggak bisa ngecek dari kamera. Ini juga kotor nih, harus dibersihin. Aku bersihnya pakai tisu biasanya. Kenapa pakai tisu kering? Biasanya itu sih tisu apa ya? Tisu towel tisu handuk kayak gitu lah, biasanya kayak gitu. Udah kelihatan ya. Jadi udah aku bersihin tuh dalamnya. Tisunya jadi kayak gini. Kotor banget. Nah, udah autofokusnya jalan, oke. Oke, mantap, autofokusnya jalan. Ini aku bersihin lagi. Pakai tisu kering, nggak berani pakai tisu basah. Jadi biasanya tisunya sih saya giniin, saya sobek-sobek kayak gini, disobekin, set gitu. Nah, terus tangan saya masuk ke dalam situ. Itu kotor banget. Soalnya dulu saya salah. Kata orang-orang tuh kalau apa namanya ya, kalau ngasih kayak gini tuh coba pakai ini apa namanya, tuh kan kotornya. Pakai apa itu namanya, minyaknya mesin jahit kayak gini. Well, oke, mungkin ada yang berpendapat kayak gitu, nggak apa-apa. Tapi setelah aku coba, aku kasih di rantai gitu kan, ternyata dia cepet banget kotornya cepet banget, asli sumpah, kotor banget. Aku perlu ini. Nah, akhirnya sekarang aku ini pakai ini ya, bersihin kotoran sisa. Itu udah keluar semua. Sip, udah keluar. Nah, akhirnya itu pakai ini nih dulu. Pakai ini. Cuman dia ini pakai apa namanya, minyak mesin jahit namanya Singer, Paul apa sih lah ini. Murah 5.000 atau berapa itu. Nah, itu akhirnya cepet banget kotornya. Dulu pakai Stramerku tuh dulu, yang Strada 5 dulu juga sama gitu, pakai itu cepet banget kotor. Terus kemudian sepeda yang satunya itu juga sama, cepet banget kotornya. Nah,
akhirnya pakailah apa namanya, pakai minyaknya, oli bener-bener oli buat sepeda gitu. Aku pakai itu, berkurang kotornya. Nah ini pakai apa namanya, yang sepedaku yang khusus itu aku pakai gemuk, sampai udah berbulan-bulan ini dia nggak ada bunyi sama sekali, nggak ada bunyi yang aneh-aneh. Kayaknya emang harus pakai itu. Nah ini yang aku bilang tadi. Udah autofocus belum? Oke, autofocus lah. Nah ini ringnya ini aku masukin ke sini. Mesinnya ini pas ini. Loh kok enggak ya? Duh, ini terus ini ring ini di mana letaknya dulu tuh? Tapi kalau nggak masuk ya, nggak bisa lewat. Terus ring ini dulu di mana letaknya? Bola. Pokoknya dia nggak ada trouble. Nah sekarang ini kita masukin lagi ke sini. Ini agak repot, nggak tahu kenapa. Jatuh. Loh, keluarnya gampang, masuknya susah. Kenapa? Oh aku tahu. Ada piring yang tidak lurus. Nah, jatuh lagi itu kan. Ini juga susah masuknya, aku nggak tahu. Nah, ya. Oh, kan belum dikasih. Belum dikasih apa namanya? Gemuk. Oh, tahu. Gemuknya. Nah, ini fungsinya cotton bud ini. Autofocus. Nah, tunggu udah jalan. Cotton bud ini. Jadi ini dikasih tipis aja, nggak usah banyak tipis gitu. Terus dioles-olesin di sini. Nah, olesin gitu. Nih. Terus muka-muka kelihatan ya, autofokusnya jalan soalnya. Nah, aku sih ngasihnya tipis-tipis, nggak pernah banyak. Kenapa pakai gemuk tuh juga bisa nangkep air gitu loh. Jadi kalau misalkan ya namanya orang MTB ya, suka apa namanya, kalau ada genangan air malah ditabrak, bukan dihindarin, terus gitulah pokoknya teman-teman kan gitu. Tambah seneng kalau ada genangan air. Dan udah malu semua, situ nggak usah, kan butuhnya tipis, nggak tebel-tebel. Halo. Gue tahu masalahnya di mana. Jadi aku salah masuk. Ya udah masuk ya. Dengar suaranya. Keren. Nah, baru kita masukin ini. Jadi ini juga gampang. Jadi ini ada, nah ini tuh tebel, gede, tipis, gede. Nah kita cari bandingin sama yang sini. Ini sebenarnya kotor juga saatnya dibersihin, tapi gak apa-apa lah. Gini aja. Nah, tinggal masukin ini. Nah, pang. Ini juga sama. Kalau apa namanya bengkel kayak gini ya, kayak bengkel kayak gini tuh emang harus berani kotor. Mana. Oh itu. Oke. Satu lagi mana ya? Apa jatuh ya? Ntar aku cari dulu. Ya, memang ini udah aku hitung jumlahnya. 10 ini kan 10 speed ya. Berarti 10 gear itu 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Udah bener 10. Ya ada yang hilang terus dikunci.
Nah, ini kuncinya. Nah, kalau pas ngunci itu tinggal diputar aja pakai ini. Pakai yang satunya. Nah, ini. Ini paling enak sih dipepetin tembok. Ini gini. Oke, butuh diri. Dah. Dah, kan? Terus ini dimasukin sini. Tuh, beres. Mantap. Udah gitu doang. Oke. Tinggal dipasang di sepedanya. Langkah pemasangannya ya sama. Gimana? Loncer banget ya. Itulah saya sukanya sama nanti paling kalau yang punya Framer itu rusak, mau saya upgrade pakai Nautilus Rakat juga. Nah, PR berikutnya adalah sekarang bersimpangan, tapi fine lah, oke lah. Oke, tinggal rapi-rapiin. Loncer nggak? Loncer lah, masa kayak gitu nggak loncer. Oke, sampai ketemu lagi di apa ya? Pokoknya di kayak gini-gini lah caranya perbaikan gitu. Oke, saya Enel Sultan undur diri. Terima kasih.